Kalista Fadila Yusuf. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa semester 7 dengan nomor tim 11211154 bar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara manajemen syariah dan manajemen konvensional. Mungkin dari kalian sudah tidak asing, apa sih itu manajemen syariah, apa sih itu manajemen konvensional. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa antara perbedaan tersebut. Nah, perbedaan yang pertama yaitu dari prinsip dasar. Nah, apa sih itu manajemen konvensional? Prinsip dasarnya, kalau manajemen syariah apa sih, kan? Kalau manajemen konvensional, prinsip dasarnya yaitu dia itu berbasis pada ekonomi pasar bebas, yang dimana dia itu selalu mengutamakan keuntungan yang maksimal tanpa memperhatikan aspek etika dan juga moral. Lalu selanjutnya, kalau konsep dasar dari manajemen syariah tersebut yaitu dia mengacu pada hukum Islam atau syariah Islam, yang selalu menekankan keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Jadi setiap keputusan bisnisnya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu termasuk larangan riba, goror atau ketidakpastian, dan juga maisir, yaitu perjudian. Nah, lalu perbedaan yang kedua dari segi tujuan. Nah, kalau tujuan, apa sih tujuan dari manajemen konvensional dan syariah masing-masingnya? Kalau tujuan dari manajemen konvensional yaitu fokus utamanya pada profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Lalu kalau manajemen syariah yaitu selain keuntungan, tujuannya itu juga mencakup kesejahteraan masyarakat dan juga kontribusi positif terhadap komunitas. Nah, lalu yang ketiga, perbedaan yang ketiga dari sumber pendanaan. Kalau manajemen konvensional di sini dia itu sumber dananya dia memanfaatkan instrumen keuangan, menggunakan instrumen keuangan yang mungkin melibatkan bunga. Kalaupun manajemen syariah dia itu memanfaatkan instrumen keuangan syariahnya itu dari seperti mudah robah di sini yaitu bagi hasil. Lalu selanjutnya ada musyarakah dengan kemitraan yang tidak melibatkan riba. Lalu selanjutnya ada etika bisnis. Etika bisnisnya kalau manajemen konvensional ada kode etik, tetapi mungkin dari mereka seringkali diabaikan demi keuntungan. Lalu selanjutnya ada manajemen syariah. Kalau manajemen syariah itu dia itu sangat menekankan etika yang kuat dalam menjalankan bisnisnya, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini ada berita mengenai saya mendengar suatu berita mengenai manajemen syariah, yaitu Direktur Utama Bank Syariah Indonesia atau mungkin yang sering kita kenal dengan Bank BSI, yaitu Heri Gunardi, mengungkapkan tantangan yang dihadapi pada 2024 ini adalah menyusun strategi mencari dana murah di tengah tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, Heri ini mengatakan di tahun depan penghimpunan dana murah ini dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen kas, dan ia menyebut pihaknya sudah memiliki mesin sistem manajemen kas yang lebih baik dari yang dulu. Lalu ujar Heri, yaitu bank itu harus dipikirkan bagaimana mendorong dana murah. Lalu pertama itu dari sisi tabungan, kemudian dari retail, dan juga kemampuan dari digitalisasi yang harus kuat. Ucapnya pada Senin 1 Oktober 2024. Lalu Heri pun juga mengatakan pada tahun 2024 ini diprediksi akan menjadi tahun yang menantang seiring outlook kondisi perekonomian global yang diproyeksi mengalami perlambatan dan berpengaruh ke kondisi perekonomian nasional.
Nah, ujar Heri juga, tahun 2024 ini bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui. Ancaman resesi global, tensi geopolitik, dan berbagai isu terkini masih akan begitu dinamis dan akan berpengaruh kewaspadaan. Lalu opini dari saya pribadi mengenai manajemen syariah dan manajemen konvensional ini sangat signifikan sekali dalam kode nilai-nilai etik sosial, di mana manajemen syariah ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dari setiap keputusan bisnisnya. Dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, seperti terlihat dari pencapaian Indonesia sebagai penerbit suku bunga terbesar. Nah, ada harapan bahwa semakin banyaknya perusahaan akan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam praktik manajemennya. Penerapan manajemen syariah ini dapat menjadikan solusi untuk menciptakan bisnis tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, mungkin ini adalah salah satu langkah positif untuk menuju integritas nilai-nilai moral dalam dunia bisnis modern yang seringkali mungkin terjebak dalam pencarian keuntungan semata. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai apa sih itu perbedaan manajemen syariah, apa sih itu manajemen konvensional, dan juga mungkin mengenai opini atau gagasan dari saya sendiri.